Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tugas dan kewajiban kita selaku hambanya, salat subuh secara berjamaah telah selesai kita laksanakan. Namun demikian kita selalu berharap, memohon melalui doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan ini, baik yang lalu maupun yang saat kita kerjakan hari ini, semoga mendapatkan nilai pahala dan sekaligus diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dua hal inilah yang kita tuntut dari setiap ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita mendapatkan nilai pahala dari apa yang sudah kita lakukan itu dan kemudian diterima di sisinya. Tentu dalam hal ini kita dituntut untuk bersungguh-sungguh dari setiap apapun yang kita lakukan, apalagi khusus di dalam kita melakukan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari kita bacakan dan sekaligus kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan oleh beliau buat roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bagi kita adalah sebagai uswatun hasanah, sebagaimana yang difirmankan oleh beliau di dalam kitabnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah bagimu Rasulullah itu adalah merupakan suri tauladan yang paling baik. Jadi untuk itu tidak usah kita mencari contoh kepada yang lain, tapi contohlah apa yang telah dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita merujuk di situ, insya Allah apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita subuh ini kita landasi dengan firman Allah surat Asy-Syura ayat yang ke-38. Kalau kita perhatikan dari konteks ayat itu, di situ ada 4 hal, yang dimana yang 4 inilah yang akan dapat mengantarkan kita kepada kenikmatan hidup yang hakiki itu. Jadi syarat untuk mendapatkan kehidupan yang kita harapkan itu, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus terpenuhi oleh kita syarat-syarat dan ketentuannya itu. Karena tidak ada kita yang hadir ini yang berharap ingin kesusahan dan kesulitan dalam hidup. Tidak ada kita yang berharap kepada Allah agar nanti setelah kembali kita menghadap Allah dengan kehidupan yang susah dan sulit. Tidak ada kita yang berkehendak seperti itu. Tapi kita menginginkan dari setiap waktu dan saat itu. Makanya di dalam setiap peribadatan kita kepada Allah, harapan kita agar supaya kita diberikan kenikmatan hidup yang hakiki. Yang dimaksud dengan kehidupan yang hakiki itu adalah kebahagiaan hidup di dunia ini. Kebaikan-kebaikan hidup di dunia ini itu semua dikasih dan diberikan oleh Allah kepada kita. Itu yang menjadi harapan kita. Tidak hanya sebatas itu, tapi kita berharap kepada Allah agar nanti setelah kembali, yaitu dalam kehidupan akhirat kelak, juga mendapatkan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik, terjauh dari siksaan Allah, mendapatkan kebahagiaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari setiap keinginan dan yang kita tuju bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda ando kita minta cie sejauh kepada Allah deh. Ibu minta hanya satu atau kedua-duanya sekaligus, dunia akhirat atau dunia saja. Kedua-duanya kita minta. Supaya Allah agihkan hasanah dunia itu dan hasanah akhirat itu. Itu harapan kita. Nah, untuk memenuhi harapan itu, mencapai target kenikmatan yang hakiki itu, harus dipenuhi syarat-syaratnya oleh kita selaku hamba-Nya. Nah, di dalam ayat itu ada 4 syarat untuk mendapatkan atau menuju kepada kehidupan yang kenikmatan yang hakiki. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah syarat. Dalam ayat itu ada ampe. Bapak Ibu, tidak semua manusia itu yang bermohon dan berharap kepada Allah agar supaya mendapatkan kehidupan yang sebenarnya itu atau kenikmatan yang hakiki itu. Banyak di antara manusia itu yang menginginkan kenikmatan hanya sebatas di dunia ini. Lebih banyak manusia yang meminta seperti itu ketimbang keduanya sekaligus. Disitulah beruntungnya kita selaku orang nan beriman, kita tidak mau minta satu, tapi kita harus meminta keduanya sekaligus. Dan harapan itu hendak dikasih oleh Allah kepada kita. Permohonan-permohonan itu tertuang di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 200, ayat 201. Satu bentuk permohonan itu di antara manusia itu memohon kepada Allah
Bunyinya adalah apa kata Allah? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ini satu bentuk permohonan manusia kepada Allah. Itu kata Allah. Maka di antara manusia itu ada yang munajat, memohon serta berdoa kepadaku, kata Allah. Apa bunyi doanya? Rabbana atina fid dunya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Maka di antara manusia itu ada yang bermohon atau berdoa kepadaku, kata Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah untuk kami kebaikan hidup di dunia. Dalam ayat itu titik disampai di situ. Nah, orang yang meminta seperti ini bukan tidak diberi oleh Allah. Kalau secara zahiriah kita melihat lebih banyak pemberian yang diberikan malahan kepada orang yang meminta satu. Tidak jarang kadang ibu-ibu timbul kecemburuan awak. Inyo tidak sholat, ibadahnya semua sekali tidak atur. Tapi dari segi keduniaannya, rezekinya diberikan oleh Allah malahan lebih ketimbang kita yang tidak pernah meninggalkan kewajiban 5 kali sehari semalam itu. Kadang timbul cemburu awak ini. Kawanan di sebelah awak itu tidak percaya malahnya kepada Allah. Tidak yakinnya dengan keberadaan Allah itu. Tidak yakin lo nyojo hidup ke mati itu. Tidak yakin lo nyojo akhirat. Tapi awak calik secara zahir, itu diagih labih di Allah. Dan santiang-santiang tunan hebat itu. Malahan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah diberikan itu kelebihan Allah. Secara zahirnya kita mencari seperti itu. Kadang timbul di dalam kepala, di dalam hati, wah, kok dicubur, wah berhenti tidak sembahyang bantu iko, wah bantu inyo tu. Rasul pemudah lo rasulnya dicoba dewak mantian solat na 5 kali sehari semalam kan, bukan malah diberikan kenikmatan itu, malahan semakin susah hidup. Dan dicoba lo ibu-ibu, aduh lo agak-agak awak na mantian solat mencari kawan tak solat rasa kinyo lo dan coba lo entahnya, mudah-mudahan murah lo rasa dan ternyata semakin susah semakin sulit malah dia gitu. Itu mato kita namanya cadia. Tapi secara batiniah bukan itu rahmat yang diberikan kepada mereka, tapi namanya istighfar. Jadi semakin diagih, semakin mereka tidak pernah merasa kuat. Karena bagi orang kafir itu dunia itu adalah ya tamat kesenangan. Bagi mereka dunia itu adalah surga. Mereka akan mencari, mencoba untuk mengumpulkan harta itu. Memperbanyak anak-anak mereka. Kesehatan yang mereka pergunakan tidak lain adalah untuk keduniaannya itu. Bagaimanapun cara meraihnya. Dan mereka di situ melegalkan segala apapun. Asal itu damai. Mereka tidak berpikir halal haram. Mereka tidak berpikir mana yang batil, mana yang hak. Tidak mereka berpikir seperti itu. Tapi mereka cuma berpikir satu saja. Bagaimana mencari ketenangan dan kebahagiaan dunia itu. Sekalipun itu dengan cara lompat pagar. Ini kan banyak orang nama manjek kepada pagar. Pintunya ada tapi pagar nanya panjek Bapak. Jadi pintulah ada tempat masuknya. Jalannya supaya tidak sulit, supaya tidak susah, dikasih pintu masuk. Sekarang pagar yang dia panjat, yang dia loncati. Namanya cari jalan pintas. Lah dia gaji pokoknya, lah dia tunjangannya. Tapi nyusikui kanan, nyusikui kiri, nyuantam kanan, nyuantam kiri juga. Nyubuik jangan lebih daripada itu.
Seperti itu. Tidak merasa puas. Untuk apa ini ke dunia? Kanu lompek pagar, memanjat ke pagar, tidak jarang ibu-ibu. Ujung pagar dia runcing. Ketika manjat ke bawah, baru kabesaran gua ke bawah, tersangkut serawai itu, kaki kepala ke bawah. Tidak seketik masuk rumah, tidak barasuak gini. Orang-orang santiang tu, orang-orang hebat tu. Lai menangga ibu-ibu orang kampung yang korupsi. Kerajonya para limau jo para batirana nilai pernah ibu menangga orangnya yang korupsi. Tidak orang-orang santiang orang hebat. Kalau tidak hebat, kalau tidak santiang ibu-ibu tidak mungkin bisa melakukan itu. Awak pun tidak pandai awak takui awak baik itu, awak tidak ada ilmu awak tentang itu. Dan kan di mantunan memang tidak ada loh. Paling sekali-sekali kalau tidak ada waktu tapi dan dicoba loh. Ketika istri tidak ada, nampak dompetnya, piti tinggal 5.000 leh. Dia ambil piti dan salain beli yang tangga. Bakulah dia hitungnya nanti piti dan ada 350, kok tinggal 300 piti dan ya. Aduh ambil tidak korupsi tidak loh. Korupsi. Bahasa kerennya, bahasa kerasnya maling. Kalau dicoba dewa diharap tu babuik dan sebantu itu langsung tangan kau potong. Langsung tangan itu potong. Kisah semua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, untuk apa ini? Ia tamatta. Ini bagi orang kafir itu adalah juz'an lil kafirin. Jadi dunia itu bagi orang kafir itu adalah ia tamatta, untuk kesenangan, kebahagiaan. Jadi orang-orang nandak baiman tu serupa itulah kehidupan dunia ko nyobue serupa. Kanu ba'amatun, kanu abih selesai pun ndak ada menurutnya. Makanya di ujung ayat itu tadi disampaikan Rabbana atina fid dunya. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berilah kami, kasih kami kebaikan hidup di dunia ini. Di belakang ayat wa fil akhirati min khalaq. Di akhirat mereka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan itu, kenikmatan itu. Sedikit pun mereka tidak akan memperoleh itu. Karena hari kinilah dia habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cobalah, ampailah, langoilah, selagi lamo cobalah tu bahasa. Jadi bahasanya seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala kalaulah tiba marah beliau itu memang dalam ayat seperti itu kalau kita bahasakan. Falamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun, itu kata. Maka tatkala orang sudah banyak yang tidak lagi mengingat Allah, lari dari ajaran ketetapan yang sudah digariskan oleh Allah, tidak lagi mau tunduk dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Di saat orang tidak lagi banyak yang taat, lalu kami bukakan pintu dari tiap-tiap sesuatu itu. Dunia itu semakin dibesarkan lagi. Silakan. Dibukakan seperti itu oleh Allah. Untuk apa? Tentu adalah dalam rangka Allah ingin tahu mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak beriman. Kalau orang yang serakah, dia akan berpacu dengan itu, dengan masalah keduniaannya, kesehatannya dia pergunakan untuk keduniaannya, kepintarannya untuk keduniaannya. Mereka tidak lagi berpikir tentang masalah akhirat itu. Padahal Allah sudah sampaikan kepada kita, wal akhiratu khairul laka minal ula. Mana lebih indah, yang lebih abadi, dunia atau akhirat? Akhirat. Allah
sampaikan seperti itu kepada kita. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Kalau awak kaji juz sebelumnya, paling mulai barat tahun lagi ibu wak nan hadir dalam surau kini pak. Lai ka barat tahun lagi kita diagih dia Allah umur. Lai kok mungkin 25 tahun ke depan lagi. Lai tahu awak. Awak jawab ibu tidak tahu awak. Apakah kita akan mungkin hidup 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan? Tidak usah 1 tahun. 1 jam ke depan sesudah ini tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Menjelang kita akhiri pengajian ini, yang mengaji ini tidak bisa menjamin apa dia bisa sampai penutupan pengajiannya nanti. Tidak bisa. Ini mencari ibu dalam apa ibu-ibu. Seorang bupati sedang pidato, mungkin dari mimbar itu langsung meninggal. Kita yakin dan percaya, dia tidak yakin di saat itu dia akan meninggal, tapi kehendak Allah di saat itu berlaku. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastabqun. Siapa yang bisa menjamin? Kalau berpikir dengan kematian itu ngeri kita. Kita merasa hari ini masih sehat, masih bugar, di subuh hari ini masih bisa kita ke masjid. Tapi 2 jam, 1 jam ke depan, 2 jam, 3 jam ke depan, apalagi apakah sebentar lagi kita akan bisa melihat matahari terbit di ufuk timur? Allahu a'lam. Allah yang tahu. Dunia kok 70 tahun paling tinggi untuk awak ini rata-rata. Karena umur Nabi Muhammad itu 63 tahun. Kalau ditarik ke tahun hijrahnya cuma 62. Mana dulu ketetapan hijrah itu kalau mahitungnya daripada Masehi? Dulu hijrah. Dulu hijrah. Nah, kini awak kalau September masih di hijrah kita baru. Masehi akhirnya nanti di Desember itu. 63 tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga di dalam satu riwayat dijelaskan, kita ini rata-rata umatku umurnya 60 Kalau lah ada awak nambah umur 59,5 ini 59 6 bulan, hati-hati 6 bulan lagi tinggal. Kalau ada nalah diagih kini 69,5 lo 6 bulan lagi tinggal. Kalau lah ada nanti 69 7 bulan lagi di dalam hal yang demikian. Itu rata-rata. Setiap kita mendengar masuk sore duka cita itu dibacakan oleh pengurus di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita nama Sianu, umur 54 tahun. Orang yang merasa umurnya 53, 44 belum akan meninggal. Ada kita kadang-kadang yang beranggapan yang akan meninggal itu pasti yang umurnya tua daripada saya. Lah ya, ada anggapan serupa itu di ibu. Kadang-kadang ada anggapan wak serupa itu. Nangka mati itu pasti nan tua dulu. Nang budo pasti belakangan. Ternyata tidak seperti itu. Istilah orang kita ngombang jatuh, kelapa jatuh, kecil mati, tua mati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah wa fil akhirati min khalaq. Nanti setelah dia kembali menghadap Allah, kembali nanti ke kampung akhirat itu, mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan itu sedikit. Karena di dunia sudah dikasih sebagaimana yang kita katakan tadi. Karena itu sudah diborong dikasih. Jadi ayat yang tadi yang saya bacakan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', di saat mereka tidak lagi mau dekat dengan Allah, jauh dengan Allah, durhaka kepada Allah, dibukakan oleh Allah pintu-pintu dari setiap
dari segala sesuatu. Jadi pembanyakkan turun. Saya lihatlah dunia kok semakin hari semakin berhias. Semakin tua semakin berhias. Ini menunjukkan semakin lagi, tidak lama lagi waktunya kita sampai pada penghujung, itulah kiamat. Laya dojo nabi sesudah iko ibu. Kan tidak ada nabi sesudah iko. Ada umat sesudah iko. Tidak ada lagi. Kita umat yang terakhir. Apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum bauta fa izahum mublisun. Sehingga apabila sudah mereka terlena dengan apa yang mereka miliki, dengan kekayaan dan kesenangan yang mereka peroleh, dalam kondisi yang seperti itu kami siksa mereka secara tiba-tiba, kata Allah. Tidak sedikit yang seperti itu. Hum mublisun, akhirnya kita bersedih dengan itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk satu permintaan. Yang kedua, yang merupakan permintaan kita kepada Allah, hampir dari setiap kita mengakhiri doa kita selalu membaca doa ini. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dan di antara mereka ada yang munajat memohon kepadaku, kata Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah untuk kami kebahagiaan hidup di dunia ini, kebaikan hidup di dunia ini, dan juga kebaikan hidup di akhirat kelak setelah menghadap dan kembali kepada Allah. Berhentikah sampai di situ? Tidak. Wa qina adzabannar. Peliharalah kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Inilah permohonan dari setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Inilah bentuk permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambo tidak pernah mengakhiri itu. Dari setiap mengakhiri doa, tidak pernah ambo meninggalkan membaca doa itu. Ambo yakin dan percaya bapak dan ibu juga seperti itu. Sehingga malahan kok takajawa itu saja dibaca, dolo nambah dengan doa satu jagat. Tidak ada doa satu jagat. Ada nama duit serupa itu. Kok misalnya takajaban awak, cukuplah kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kok dapat setiap ibadah tu jangan takajah itu. Kalau kitulah berniat dari rumah untuk ke surau itu, harus awak di surau itu serupa ikan dalam air. Ba'a ikan dalam air itu ibu. Tanang. Tidak onjak-onjak yang kemari, tidak meloncek yang kemari. Seperti ikan di dalam air. Jangan seperti burung dalam sangkar. Aduh awak nan disuruh ko serupa ju burung dalam sangkar. Tabang kemari, loncek kemari, mambuah kemari. Tidak sanang gelisah. Tapi kalau duduk di kedai kopi, minta kopi setengah, no, pacien minum 2,5 jam, tidak bawa adanya dah. Panik basilo nyutagaan lutui sebelah kanan, nyuturun lo balik lutui sebelah kiri itu. Panik no, kemudian nyutagak lo lutui sebelah kiri. Akar cuma dua batu sana. Teruilah. Talaki 2,5 jam, 3 jam. Pai ke kedai pukul 9, pulang pukul 2 balik. Tak ada. Tapi duduk di surau kau ibu-ibu, di mana duduk nan paling kuat nan ibu rasul. Memang diambil di surau kau. Buat coba duduk di rumah, datang kursi yang kuat lo kursi buat TV lo di bukunya. Orang rumah duduk lo di samping awak. Ndak sesanang awak duduk di masjid. Tapi duduk di surau kosabana sanang hati awak. Sandaran kareh sampai duduk kareh
kok kurang-kurang amuah matu lalu tadi malam, cobalah deh bebu. Kalau indak matu entah. Itu hebatnya masjid. Itu nikmatnya masjid itu. Sanang. Nah, bertahan seperti ini adalah namanya ribat. Amalan ribat orang yang bertahan duduknya di masjid itu. Selalu dalam keadaan suci. Apalagi nanti sampai akhir selesai daripada dakwah kita ini. Tausiah kita ini. Kemudian diisi dengan sholat sunatnya 2 rakaat isra itu. Surut itu. Ini ribat. Ribat itu kata Rasulullah. Orang yang tenang duduk dalam masjid. Sanang. Duduk yang terus dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah dalam satu sabdanya yang berbunyi, ada ala adullukum ma yamhullahu bihil khataya yarfa'u bihid darajat. Itu kata Nabi. Adakah mau aku tunjukkan Anda kepada suatu amalan yang bisa menghapus dosamu dan meninggikan derajatmu di sisi Allah? Satu di antaranya duduk yang tenang, bertahan di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, serupa kok ini sebagian awak kan ada yang tidak tahan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tenanglah Pak. Duduklah sejenak. Selesaikan zikir itu dulu minimal. Taruh tidak ke mendengar pengajian. Zikir tuh. Ya Bu. Karena yang sunnah selesai sholat itu adalah berzikir. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila Anda telah selesai dari melaksanakan sholatmu, kata Allah, maka hendaklah Anda berzikir. Zikirlah. Berzikir. Sesudah zikir berdoalah. Sudah itu baik. Aku mencari imam panjang membaca ayat mantun. Kuoknya hati-hati. Awe kaca leping gua. Awe putar-putar lo ke balo. Kalau lah mantun beribadah lai kusuk namanya itu. Tidak kusuk lagi. Lalan lo ibu. Mencari tanangnya lah bantu raga-raga nampak nampak. Lai terasa kaji. Nah itu kaji. Jadi bagi awak ikulah permohonan kita. Ya Rabb, ya Tuhan, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhir. Tidak sampai di situ waqina adzabannar. Nah, untuk mendapatkan itu syaratnya apa? Satu syaratnya itu adalah walladzina istajabu li rabbihim. Dan orang-orang yang tunduk dan patuh dalam rangka mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang sudah ditetapkan dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nan bisa mantakan awak kepada kenikmatan hidup yang hakiki itu ketaatan kita. Itulah bahasa yang selalu dikedepankan oleh Al-Quran yang disebut dengan takwa. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun secara zahirnya kita tidak melihat di mana keberadaan beliau, sekalipun kita dalam keadaan sendiri, berdua, bertiga, tapi tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dalam satu kisah yang selalu disampaikan dari setiap pengajian. Kisah ini sudah sangat masyhur. Seorang penduduk desa, seorang anak gadis yang hidup dengan ibunya berdua. Ayah tidak ada lagi. Yang menafkahi anak ini adalah ibunya. Pekerjaan seharian adalah menjual susu. Di pagi harinya diperah kambing itu atau di sore harinya domba itu. Kemudian di malam harinya baru dimasukkan ke botol.
atau dalam plastiknya pada hari kini. Karena pada suatu hari susu itu sedikit didapati dari perasan yang ada dari domba itu, maka timbullah di dalam pikiran seorang ibu untuk meraut agar mendapatkan uang yang lebih banyak. Lalu disampaikan kepada anak putrinya ini, wahai anakku, mendekatlah kepada ibu. Ada apa, Bu? Engkau ambillah air ke dapur itu, campurkan susu ini sedikit pakai air ini. Apa jawaban anak ini kepada ibu? Ini sudah masyhur riwayat cerita. Jawaban anak gadis ini kepada ibunya dengan lembut, Bu, jangan. Karena aturan undang-undang Kepresnya sudah dikeluarkan oleh Umar bin Khattab. Siapa yang ketemu yang mencampur adukkan atau mencampur air dengan susunya, dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari perbuatannya itu. Jangan, karena beliau sudah membuat satu keputusan seperti itu dan berlaku untuk kita. Apa jawaban ibu? Nah, Umar bin Khattab itu tidak mau tahu dengan kita. Kita jauh di desa terpencil seperti ini. Ambil saja, dia tidak akan tahu. Apa kata anak ini lagi? Bu, Umar bin Khattab yang tidak tahu, tapi Tuhannya Umar bin Khattab itu tahu apa yang kita lakukan dalam kondisi apapun. Karena beliau tidak pernah tidur, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastaghfuna binaddas wa la yastaghfuna binallah wa huwa ma'ahum. Manusia itu bisa menipu sesama manusia. Manusia itu bisa bersembunyi dari pandangan manusia. Tapi kata Allah, Anda tidak bisa bersembunyi dari pandanganku. Kenapa demikian? Wa huwa ma'ahum, karena aku senantiasa selalu bersama engkau. Itu kata Allah. Jadi awak bisa mengicuh orang lain, bisa bersembunyi dari manusia, bisa mau tahu-tahu orang awak, tapi tidak bisa mengicuh-icuh, tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Ini akidah itu. Kalau kepada setiap diri ikut tanam hal yang seperti itu, kalau tidak ibu melebihkan, mengurangi liter di saat ibu meliter. Kalau tidak bapak jo ibu mengurangi timbangan sekalipun itu 1 on, berani tidak kita untuk mengurangi itu? Saya yakin. Kalau keyakinan kita seperti itu, Allah melihat manusia bisa kita tipu, tapi Allah tidak. Tidak akan berani. Tangan ini begini, bergetar seperti yang semula ada niat didorong oleh iblis, akhirnya dibilang oleh hati, iman. Jangan. Sekalipun Anda mengurangi hanya 1 on, akibatnya nanti Allah akan ancam Anda. Wailun lil mutaffifin. Itu kata Allah. Dijamin itu. Pedagang-pedagang, orang-orang yang curang itu diancam oleh Allah dengan neraka. Tidak mungkin kita tidak kalau dapat mengurangi timbang. Sekalipun itu 1 on. Tapi bagaimana kota jadi cuman serupa itu, Ustaz? Setelah di Bali, dewak 1 kilo tiba di rumah ditimbang, dewak malahan hilang 2 matunya. Tinggal 8-nya, Ustaz. Ikun namanya sama je permintaan nomor 1 tadi. Untuk hanya sekedar dunia, tidak memikirkan akhirat. Coba bayangkan begitu Bapak Ibu. Kalau dijual duku, dari setiap dijual kepada orang yang kita menjual, dia membeli itu, lalu dikurangi 2 biji dari duku itu 2 buah. Membeli orang sehari itu kepada kita 10, sudah berapa yang dikurangi? 20 biji. Kalau sampai 100 orang kali 2, 200 biji. Nanti kita akan mencari iko. Bajajallah nanti di akhirat mencari orang iko. Untuk minta maaf, iko nanti lakukan dulu. Engkau membeli saya kurangi. Carilah orang. Cobalah cari orang. Maka itulah yang disebut dengan muflis. Atadru manil muflis, kata Nabi. Tahu engkau wahai sahabatku orang yang bangkrut itu? Apa jawaban mereka? Orang yang tidak punya uang ya Rasulullah, tidak pernah nukut, tidak pernah dinar. Bukan itu. Dia pernah menzalimi orang semasa hidup, menyakiti orang semasa hidupnya.
Dia pernah mendurhakai orang, mengecoh orang, menipu orang. Pada saat itu datanglah orang-orang yang ditipu ini, yang semula dia sudah melenggang untuk masuk surganya Allah. Lalu datang orang, dipegang dari belakang. Tunggu sebentar, Bu. Tunggu sebentar, Pak. Bapak Mbo membali duku je rambutan ke Pak dulu. Rambutan Mbo berkurang lalu 2 buah. Duku Mbo 2 buah. Duku Mbo 2 buah je rambutan dan 2 buah. Kece Allah, iya berkurangan dulu. Dan bisa didutai, Bu Ustaz. Manusianya, Allah bisa didustai? Tidak. Iya, ya Allah. Kau kembalikan. Kasih amalan sholatmu untuk dia. Akhirnya, pendek ceritanya, ndak tabayi utang tu awak nan masuk neraka. Kawan masuk seruku. Kita yakin. Kalau itu nan kita tanamkan dalam setiap keyakinan dan akidah kita. Yastaquna minan nas wa la yastaquna minallah wa huwa ma'ah. Manusia bisa bersembunyi daripada manusia. Manusia bisa bersembunyi, mengecoh manusia. Tapi kata Allah, manusia tidak bisa bersembunyi dari pandanganku. Karena aku senantiasa selalu bersama mereka. Untuk itu, yakinilah. Itu nan paling dapat yang diridhoi oleh Allah. Ingin kita mendapatkan kenikmatan yang sesungguh, ketaatan dan ketundukan kita kepada aturan yang sudah digariskan oleh Allah. Ketaatan dan kepatuhan kita kepada aturan yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lai bertamu di ibu-ibu di dalam Al-Qur'an kok. Ajaran Al-Qur'an nan 100 sampai balik surah itu nan 6236 ayatnya itu nan menyuruh awak mengicu-ngicu ada di ibu sobat. Ibu orang-orang nambaiman boleh mengicu asal tidak terlalu banyak nan dikicu tu. Lebih sobat ayat. Tidak ada satu ayat pun yang menyuruh nan bantu. Nan disuruh adalah la talbisul haqqa bil batil. Jangan sekali-kali Anda mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Mencampur aduk saja tidak boleh. Apalagi mengambil yang bukan hak. Apalagi menipu. Ada tidak Rasulullah memerintahkan menyuruh? Tidak apa-apalah. Kalau hanya nanti ditipu itu seketiknya tidak ada. Layado Nabi menyuruh serupa itu. Tidak ada. Rasulullah itu memerintah, iyyakum bis-sidq. Inna sidqa yahdi ilal bir. Al-bir yahdi ilal jannah. Itu yang diperintah oleh Nabi. Selalulah di dalam hidup ini, kata Rasulullah, menjadi hamba Allah yang jujur. Jangan pembohong, jangan pendusta. Banyak wak keselamat nak gari. Kolam banyak yang pembohong dan pendusta. Tidak lurus. Itu yang disuruh. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, syarat pertama, satu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita lanjutkan yang 3 ke belakang itu. Jadi satu, istajabu li rabbihim, tunduk dan patuh dalam rangka mentaati aturan Tuhannya. Taat dan patuh dalam rangka mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat ini insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat kelak. Ujungnya insya Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini kajian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kajian ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya sekaligus bisa kita amalkan. Selebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.